perbandingan antara kulit lama dan kulit baru, antara king cobra yang benar-benar apa? Benar-benar banyak di pasaran dan jarang-jarang temukan, ya kita masih membedakan. Ada 2 sinyulong dan 1 buaya muara. Nah, evakuasi pertama itu ya buaya muara yang pernah kita evakuasi dengan berukuran di 3 meter lebih. Oke, jadi ada jumpa. Lagi dengan saya dan Riki Official, dan untuk kali ini kita masih di galeri. Tadi kita udah live, ada KKJ lagi ganti kulit, dan sekarang kita udah rendam radit di WC. Kita akan ngelepasin shading juga teman-teman. Jadi ada 2 king cobra nih yang sekarang lagi ganti kulit, dan ada satu lagi tuh monster tuh lagi makan. Kadang king cobra kalau udah jorok kayak gitu tuh. Habis makan piton 2 meter dia. Nggak segede garaga dan nggak segede antaboga juga. Tapi untuk di wilayah Kota Padang sendiri, ini king cobra yang cukup gede sih yang ditemukan di Padang. Teman-teman bisa lihat badannya jelas enggak? Tuh. Ini kepala. Jadi ini hasil rescue juga teman-teman. Oh, tuh. Hasil rescue juga. Kalau ini namanya manji. Kenapa manji saya kasih nama? Karena dapatnya itu di area Lubuk Minturun, dekat-dekat Manasik Aji. Jadi kita kasih nama king cobra di sini ya sesuai dengan daerah tempat lokasi yang kita dapat. Kalau radit sendiri itu dari Jambi sih. Radit itu ya gimana ya? Emang dari pertama sih king cobra saya pertama sih. Cuma nggak gede-gede ya. Di jantan nggak gede-gede. Nanti kita akan bawa ke sini. Tunggu bentar, kita rapiin dulu. Jadi karena oke, mata mangga. Oke, kita nanti akan bawa ke sini. Teman-teman mau lihat kalau radit udah berendam gimana? Kita udah siram di WC ya. Ganti baju dong nggak? Kalau teman cek sendiri aja. Kenapa nanti? Ini king cobra yang kecil tapi kesayangan dia, terbaik dia. Yuk, kita lepas baju dulu. Ganti baju baru. Burungan itu saya juga nggak takut ke poros king cobra. Oke, ini Radit. Aduh. Jadi jangan bilang Radit itu nggak akan bisa ngembang. Radit itu king cobra jinak, tidak salah. Radit sudah saya pelihara dari 2018 sampai sekarang. Cukup lama. Tapi itu berapa bulan ya? Bulannya enggak kadang-kadang lah 2 meter. 2 meter sekarang udah kapan ya? Ini lagi proses ganti kulit. Karena kalau Radit sendiri itu gimana ya? What tuh? Wis. Radit udah mulai buka kepalanya nih teman-teman. Kameramen bisa jauh daripada itu. Saya jauh daripada itu.
Pak. Nih teman-teman yang mau lihat spesialnya Radit, ekornya tumpul. Ini spesialnya nih. Ini bukan untuk ditiru ya teman-teman ya. Ini salah satu apa sih, bukan pertunjukan sih bisa dibilang. Tapi untuk mencapai seperti ini pun saya juga cukup banyak belajar dari teman saya, Panji Petualang, Amar PD dan lain-lain. Guys, sini. Jadi habis dari Pekanbaru kemarin, ini dia nih baru ganti kulit sekarang. Seharusnya di Pekanbaru itu warnanya kayak gini nih harusnya yang saya bawa. Jadi bukan yang pas di Pekanbaru itu masih butek. Nih bedanya. Ini lantai putih ya. Ini lantai putih. Teman-teman bisa lihat warnanya. No. Saya nggak ada bilang ini gold, saya nggak ada bilang ini sulfur. Kalau Panji Petualang bilang sih ini hypo atau sulfur. Nah ini termasuk King Cobra Sumatera yang berasal dari Jambi teman-teman. Aku capek selesai punya konten. Nih, Abi, maju nih. Perlahan aja buka ya, nggak usah dipaksa. Karena ada beberapa ular yang nantinya akan nggak nyaman ketika dibuka paksa. Tapi ketika mereka udah benar-benar bisa melepaskan kulitnya, ya mereka merasa tertolong kali ini. Makanya Radit sedikit nyaman ketika kita buka pelan-pelan. Ini kayak ngebuka kaos kaki gitu teman-teman. Tuh warnanya. Begitu. Dia masuk. Mana ini? Ciri khas bau King Cobra ini sangat pesing kalau lagi ganti kulit, karena kulit matinya itu akan apa ya? Mereka itu akan mengeluarkan minyak untuk melepaskan kulit mereka. Nah minyaknya itu yang sedikit berbau amis atau berbau apa sih namanya? Sting. Oh, nah itu. Adit sini dulu. Kau nak lo eksis pada ini. Tapi ganti baju. Ini baju aja sampai hampir lepas ya. Untuk
silsilah Radit sendiri di beberapa konten sudah saya sebut sih untuk silsilah dari mana dapatnya Radit, dan ini salah satu apa ya, King Cobra yang benar-benar menurut saya yang mengerti sih dengan karakter saya juga. Di acara saya ngambil dia itu khusus untuk acara 17-an dulu ya, untuk atraksi, dan saya tangkap kepalanya dan saya bilang ya berikan perform yang terbaik. Nah ternyata benar, dia bermain dengan bagus, dengan sangat beringas, dengan sangat membunuh. Nah sampai kelamaan dia ngerti tentang untuk bahasa saya untuk mengajak dia berteman. Tuh, setengah badan udah selesai. Hah, wangi sekali. Coba ulang. Ulang kamera. Ada yang nggak selesai. Apa? Nggak ada sih kalau untuk Radit, saya nggak ada niat untuk provokasi ya, tak ada. Karena dia udah keluarga paling lama di sini. Ini ya teman-teman bisa lihat untuk bagian lehernya, bagian kepala. Kita ngelepasin. Kalau Radit paling benci dipegang kepalanya, beda sama KKJ tadi. KKJ lebih tenang ketika dipegangin kepala ya. Kalau Radit paling benci karena dia nggak pernah, dari pertama saya nggak pernah nangkep kepalanya. Tuh, nggak mau diem. Padahal kita mau bantu nih, saya. No. Ini bagian mata Radit. Dia kalau copot shadingnya ya bakal bahaya juga sih. Jadi kayak gagal shading gitu. Jadi untuk penglihatan dia nggak bagus. Tapi kita harus benar-benar melepaskan selaput atau kulit yang ada di bagian mata. Jadi saya dulunya pernah dengar beberapa cerita di daerah-daerah Sumatera Barat tentang adanya ular yang bermahkota. Teman-teman tahu kenapa bermahkota? Karena otak ular itu lagi ganti kulit. Jadi posisinya gini. Nih. Jadi ketika orang itu melihat ular lagi ganti kulit seperti ini, jadi kalau dari jauh warga-warga itu bilangnya ularnya bermahkota, gitu. Jadi ada beberapa kulit yang belum selesai untuk dilepaskan atau lagi baru mulai memproses ganti kulit. Nah, kelihatan tuh sama petani. Wih, ada ular di sana gede bermahkota. Padahal itu kulit. Nah, itu banyak sih cerita-cerita itu di wilayah Sumatera Barat sendiri. Dan kita luruskan kembali persepsi atau mitos-mitos seperti itu. Jadi kalau pada dasarnya juga nggak mungkin ada ular bermahkota. Sedangkan presiden kita juga nggak ada mahkota ya, kayak peci lah. Assalamualaikum Pak Prabowo. Kalau Pangeran Charles baru ada mahkota ya. Paling bandul kalau lagi ganti kulit. Oke, buat teman-teman yang di Kota Padang, kalau yang pengen ketemu Radit bisa langsung ke sini aja. Di galeri kita juga ada. Itu daerah Raja Gusalim, teman-teman. Nanti chat aja atau di Instagram kita ada di bawah. Atau ya WA bisa, Facebook bisa. Kalau TikTok saya nggak main.
saya perokok berat. Daripada kena ban, ya lebih baik saya tidak memakai TikTok. Oke, kita udah hampir selesai untuk ngatasin kulit kaget. Tangannya enak, bener. Oke, ini nih banyak nih yang doain belum mati nih. Bagian rahang bawahnya belum habis. Karena kita harus detail juga tentang kulit-kulit yang masih tinggal, karena takutnya nanti akan terhimpit dengan kulit yang baru lagi, jadi gagal shading namanya, atau gagal ganti kulit. Kita akan menyebabkan ular itu lama berkembang. Ambil pelan-pelan. Nah, kita ya dah daun. Terusin lagi. Nah, daun. Ini boleh. Oh. Ini teman-teman warnanya. Silakan komen. Ini lantai kita putih ya. Saya nggak bilang ini ular kobra, king cobra putih, enggak. Saya hanya memberi perbandingan antara kulit lama dan kulit baru, antara king cobra yang benar-benar benar-benar banyak di pasaran dan jarang-jarang ditemukan ya. Kita masih membedakan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu nggak perlu kasar. Nah, gerakannya gini aja. Nah, apa yang perlu kau kasarin? Ganggu king cobra tuh nggak usah kasar.